Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan saya Pak Khalil Nur Rahman. Dalam kesempatan ini Pak Khalil akan memberikan materi IPA kelas 7 tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita membahas klasifikasi makhluk hidup, alangkah baiknya kita membahas dulu ciri-ciri makhluk hidup. Kita sebagai makhluk hidup harus memiliki ciri-ciri, harus mengetahui ciri-ciri yang kita miliki. Yang pertama adalah bergerak. Dalam keadaan seperti sekarang ini, kita dianjurkan bergerak lebih aktif. Semakin banyak bergerak, maka tubuh kita semakin sehat. Ciri yang kedua adalah bernafas, di mana kita setiap hari selalu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ciri yang ketiga adalah membutuhkan makan dan minum. Bisa dibayangkan jika kita sehari, 2 hari, 3 hari tidak makan dan minum, maka tubuh kita akan lemas. Begitu pula makhluk hidup yang lain. Jika tanaman tidak kita siram, maka tanaman di situ akan kering karena kekurangan minum. Ciri yang keempat adalah tumbuh. Bayangkan dulu kalian di SD, berapa ketinggian kalian? Sekarang sudah masuk sanawiyah atau SMP, maka ketinggian kalian semakin tinggi, semakin tumbuh. Ciri yang kelima yaitu berkembang biak. Makhluk hidup jika tidak berkembang biak, maka makhluk hidup itu lama-kelamaan akan punah, akan musnah. Maka disitulah ciri-ciri daripada makhluk hidup. Ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau biasa dikenal dengan iritabilitas. Kalian bisa melihat jika tumbuhan ditaruh di tempat yang rindang, maka tumbuhan di situ akan mencari sinar matahari. Begitu pula kita, jika waktunya gelap, tiba-tiba lampu dinyalakan teman kita, maka mata kita akan silau. Itu adalah peka terhadap rangsang. Kulit kita peka terhadap panas atau dingin. Lidah kita peka terhadap rasa. Hidung kita peka terhadap bau ataupun yang lain. Ciri yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain berbeda-beda dalam mengeluarkan zat sisa. Manusia contohnya ada 4 tempat dalam mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Yang pertama, paru-paru mengeluarkan zat sisa karbon dioksida dan uap air. Kulit mengeluarkan zat sisa keringat. Hati mengeluarkan zat sisa empedu, sedangkan ginjal mengeluarkan zat sisa urin. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus mengelompokkan makhluk hidup? Perhatikan 2 gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar pasar tradisional atau yang sering kita kunjungi di desa-desa ada pasar. Sedangkan yang kedua adalah pasar modern. Pertanyaannya yang timbul adalah lebih mudah mana mencari barang di pasar tradisional dengan pasar modern? Tentu kalian sudah pernah mengunjungi kedua-duanya dan pasti lebih mudah mencari di pasar modern. Kenapa lebih mudah di pasar modern? Karena barang-barangnya ditata sesuai jenisnya. Sedangkan di pasar tradisional kadang barang itu dicampur jadi satu. Nah, dalam proses klasifikasi makhluk hidup, dasar daripada klasifikasi adalah persamaan dan perbedaan ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Ada beberapa sistem klasifikasi. Salah satunya adalah berdasarkan morfologi. Ada yang berdasarkan filogeni atau sejarah. Ada berdasarkan ciri morfologi yang mudah diamati atau mudah dilihat. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi.
di mana taksonomi dicetuskan oleh pelopor klasifikasi makhluk hidup, yaitu Carolus Linnaeus. Tujuan daripada klasifikasi makhluk hidup ada 4 tujuan. Yang pertama, mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup, sehingga kita kemana-mana, bisa ke kebun binatang, bisa ke Ragunan, Marga Satwa ataupun yang lain, maka kita akan tahu bahwa di situ ada bermacam-macam makhluk. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain punya kekerabatan. Antara kucing satu dengan kucing yang lain pasti berbeda jenisnya. Itulah kekerabatannya. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Ada tumbuhan, ada mangga, punya manfaat enggak terhadap manusia? Ada padi, punya manfaat enggak terhadap manusia? Itu yang diketahui tujuan klasifikasi makhluk hidup. Dan tujuan yang terakhir adalah mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Kita hidup di dunia itu tidak bisa sendiri. Antar satu manusia dengan manusia yang lain pasti membutuhkan. Bagaimana dengan manusia, dengan tumbuhan, dengan hewan juga saling membutuhkan. Bisa dibayangkan kalau tumbuhannya protes, misalkan saya tidak mau memberikan oksigen pada manusia, nah kita bisa hidup enggak tanpa oksigen? Tentu kita membutuhkan oksigen untuk hidup. Itulah ketergantungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Tingkatan taksonomi makhluk hidup ada beberapa tingkatan. Tingkatan tertinggi yaitu kingdom atau regnum atau dunia kerajaan. Tingkatan kedua adalah filum atau divisi. Tingkatan ketiga adalah klasis. Tingkatan keempat adalah ordo. Tingkatan kelima adalah familia. Tingkatan keenam genus. Dan tingkatan yang terakhir adalah spesies. Jika kita lihat dari kingdom sampai spesies, dari atas ke bawah, maka ciri-ciri makhluk hidup itu sama, semakin banyak cirinya yang sama. Sebaliknya, jika dari spesies ke kingdom, dari bawah ke atas, maka di situ ciri-ciri makhluk hidup itu semakin sedikit kesamaannya. Contoh di sini ada contoh kingdom Animalia. Ada kingdomnya hewan, jenisnya Canis, spesiesnya adalah Canis familiaris. Ini adalah anjing yang bisa kita kenal dengan anjing. Sedangkan contoh yang lain adalah jenisnya Homo, spesiesnya Homo sapien. Maka di situ dikenal dengan primata. Contoh untuk tumbuhan, kingdomnya plante atau tumbuhan, jenisnya adalah Phaseolus, spesiesnya adalah Phaseolus vulgaris. Maka di situ biasa kita kenal dengan buncis. Sedangkan ada Mimosa, spesiesnya Mimosa pudica, yang biasa kita kenal dengan putri malu. Dilihat sejarahnya, klasifikasi makhluk hidup itu melalui beberapa tingkatan sejarah. Yang pertama kali mengelompokkan klasifikasi makhluk hidup itu adalah Aristoteles, di mana klasifikasi makhluk hidup hanya dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom hewan dan kingdom tumbuhan, kerajaan hewan dan kerajaan tumbuhan. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka klasifikasi sistem makhluk hidup itu berubah menjadi 3 kingdom. Yang pertama adalah kingdom hewan yang memiliki sifat multiseluler, bergerak aktif, tidak bisa membuat makanan sendiri atau heterotrof. Yang kedua adalah tumbuhan atau plante, sifatnya multiseluler, tidak bergerak aktif dan bisa membuat makanan sendiri atau autotrof. Sedangkan yang ketiga adalah jamur, sifatnya uniseluler atau multiseluler. Uniseluler itu adalah makhluk hidup bersel satu, sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup bersel banyak. Klasifikasi sistem 4 kingdom. Maka yang pertama adalah hewan, yang kedua adalah tumbuhan,
yang ketiga adalah jamur, yang keempat adalah monera. Nah, semakin berkembang klasifikasi sistem makhluk hidup, maka terwujudlah R.H. Whittaker mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Yang pertama plante atau tumbuhan, yang kedua animal atau hewan, yang ketiga fungi atau jamur, yang keempat adalah monera, dan yang kelima adalah protista. Mari kita bahas satu persatu dari 5 kingdom ini. Yang pertama kingdom monera, meliputi semua makhluk hidup atau organisme yang prokariotik, bersel satu, dan mikroskopis. Karena mikroskopis, maka untuk melihat daripada kingdom monera, kita membutuhkan alat yang namanya mikroskop. Nanti akan dijelaskan. Contoh daripada kingdom monera, ada bakteri, ada ganggang hijau biru, dan yang lain. Kingdom yang kedua yaitu kingdom protista. Sebagian besar daripada kingdom ini terdiri atas organisme yang bersel satu atau uniseluler, bersifat eukariotik, umumnya memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya adalah Euglena, Paramecium, dan Amoeba. Kingdom fungi atau jamur memiliki ciri-ciri eukariotik, tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis. Contohnya ada mucor, ada jamur tiram. Yang keempat adalah kingdom animalia atau hewan, memiliki ciri-ciri eukariotik, bersel banyak, tidak berklorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis karena tidak berdinding sel dan bersifat heterotrof. Contohnya ada burung, gajah, ular, ayam, dan sebagainya. Kingdom yang terakhir adalah kingdom plante atau tumbuhan, di mana organismenya bersifat eukariotik, bersel banyak, berdinding sel yang mengandung selulosa, berklorofil, dan berfotosintesis, maka bersifat autotrof, bisa membuat makanan sendiri. Kerajaan tumbuhan dibagi menjadi 2, ada tumbuhan berspora dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berspora dibagi 2, ada lumut sama paku. Sedangkan tumbuhan berbiji nanti akan dibagi lagi jadi 2, yaitu biji terbuka dan biji tertutup, gimnospermae dan angiospermae. Contohnya ada padi, mawar, lumut, hati, dan paku. Dalam penamaan makhluk hidup, maka dibuatlah sistem tata nama makhluk hidup. Sifatnya harus universal agar diakui seluruh dunia dan menggunakan bahasa Latin. Dalam penamaan sistem makhluk hidup dikenal dengan tata nama ganda, yaitu binomial nomenklatur. Syaratnya, cara penulisannya terdiri dari 2 kata. Kata pertama merupakan genus, sedangkan kata kedua merupakan spesies, di mana penulisannya harus dicetak miring atau bergaris bawah terpisah. Kata pertama diawali huruf besar, kata kedua diawali dengan huruf kecil. Contohnya di situ adalah Oryza sativa. O ditulis dengan huruf besar, S-nya ditulis dengan huruf kecil. Kata yang pertama huruf besar, kata yang kedua diawali dengan huruf kecil. Apa itu Oryza sativa? Yang kita kenal sehari-hari dengan sebutan padi. Kunci dikotom. Apa itu kunci dikotom? Dikatakan kunci dikotom itu adalah membandingkan satu dengan yang lain, yaitu berlawanan pembandingannya. Satunya ke kiri, satunya ke kanan. Contohnya di sini ada orang berambut, ada yang berambut banyak, ada yang berambut sedikit. Yang berambut banyak dibagi, ada yang panjang rambutnya, ada yang pendek. Di mana yang pendek kalau mau dibagi lagi ada yang hitam, ada yang putih. Yang rambut sedikit, ada yang rambutnya rata, ada yang rambutnya tidak rata. Di mana kunci dikotom ini
bisa dipakai untuk membuat kunci determinasi. Contohnya seperti ini. 1A berambut banyak, 1B berambut sedikit. 1A berambut banyak, maka lanjut ke nomor 2, yaitu 2A berambut panjang. Misalkan rambut panjang itu, yang rambut panjang namanya Putri, dan ada rambut pendek. Karena dalam satu kelas yang rambutnya pendek banyak, maka berlanjut ke nomor 4. Yang rambut pendek ada yang warnanya hitam, warnanya putih. Yang warna hitam adalah kalian, yang warnanya putih adalah Bapak Guru. Mikroskop. Mikroskop adalah alat yang kita gunakan untuk melihat benda-benda yang kecil atau benda-benda yang mikroskopis. Ada beberapa bagian mikroskop bisa kalian amati dalam gambar itu. Ada lensa okuler, ada tabung, ada meja preparat, ada lensa objektif, ada pemutar kasar atau skrup kasar, ada skrup halus, pemutar halus, ada pegangan, ada penjepit objek, ada sendi inklinasi, bisa ditarik ke belakang ke depan, ada kaki, cermin, diafragma, dan kondensor. Cukup sekian anak-anakku pertemuan kita dalam pelajaran klasifikasi makhluk hidup. Semoga bahan ajar ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.